Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ketujuh, yaitu tentang media promosi pemasaran. Anak-anak, ini adalah bagian yang kedua dari pertemuan yang ketiga. Pada bagian pertama kita mempelajari tentang media promosi offline. Nah, sekarang ini adalah video yang kedua. Kita akan mempelajari tentang media promosi online. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Media promosi online adalah media yang dapat digunakan untuk melakukan promosi dengan teknologi digital atau internet ya. Misalnya ini media sosial, merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Oke. Sekarang ini ada berbagai macam bentuk media sosial. Yang pertama adalah Facebook ya. Ini merupakan situs media sosial terbesar saat ini karena hampir semua orang menggunakan Facebook. Ini manfaat Facebook. Yang pertama, sebagai tempat untuk mencari teman. Selain itu juga kita bisa juga mencari teman yang sudah lama ya. Kemudian tempat informasi atau tempat promosi bisa menjadi media promosi yang sangat efektif. Yang ketiga, tempat diskusi. Salah satu fitur di situs jejaring sosial ini adalah grup yang berfungsi sebagai forum. Anda bisa berdiskusi tentang apapun. Seterusnya sebagai tempat untuk menjalin hubungan ya. Kemudian yang seterusnya adalah sebagai tempat belajar dan bermain. Di samping bermain di Facebook juga bisa digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Ini kelebihan dari Facebook, yaitu bisa penggunaannya Facebook sangat mudah. Kemudian bisa digunakan untuk media bisnis online, bisa untuk mengupload gambar, bisa juga membuat album foto. Kemudian terdapat aplikasi chat yang bisa berkomunikasi. Kemudian yang bisa untuk membuat atau bergabung dengan grup kesukaan, misalkan hobinya sama, bisnisnya sama, dan pertemanan yang memungkinkan pembagian informasi lebih spesifik, mudah dan tepat sasaran. Kemudian kekurangannya, seringnya Facebook itu berubah tampilan, kerap membuat pengguna bingung. Kemudian layout yang tidak bisa diganti, kemudian alur informasi masih kalah cepat dengan Twitter. Twitter ya, media sosial ini hanya menampilkan pesan saja, bisa sebanyak 140 karakter, tetapi sangat efektif dalam menyampaikan pesan yang penting dengan singkat. Twitter ini merupakan layanan microblogging yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. ya. Kemudian ada kelebihannya, menjangkau tidak hanya antara teman, tetapi komunikasi antara artis dengan fansnya menjadi lebih mudah. Kemudian komunikasi di Twitter terjadi sangat cepat, sering terjadi berita-berita yang terupdate. Kemudian C, terdapat fitur trending topic yang memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja yang sedang in atau happening dibicarakan oleh para pengguna Twitter. Kemudian dapat memasarkan produk secara gratis. Kekurangannya, setiap tweet yang dibatasi maksimal hanya 140 karakter saja, banyak simbol yang harus diingat. Kegunaannya oleh pengguna ya. Kemudian tidak ada fitur chatting seperti di Facebook. Kemudian ukuran foto profilnya kecil. Itu kekurangannya. D, WhatsApp dan lain. Situs ini adalah tempat mempromosikan produk dengan mengirimkan broadcast dan mengunggah foto produk ke dalam status WA. Kemudian ini langkah-langkah yang dilakukan dalam memilih media sosial untuk mempromosikan produk ya. Pertama, buatlah akun media sosial. Bisa Facebook, bisa juga Instagram. Pilih nama akun sesuai dengan kegiatan Anda. Isilah profil usaha ya. Misalkan dengan nama usaha, kontak yang dihubungi, email, dan keterangan singkat tentang usaha yang dijalankan. Isi akun dengan foto produk, data, deskripsi, harga produk, jumlah, stok yang tersedia.
Kemudian buatlah status dan video produk yang akan dijual dengan konten yang baik pada periode yang telah ditentukan. Carilah akun lain yang dapat membantu mempromosikan usaha Anda. Pelajarilah fitur-fitur pada media sosial yang dipilih. Undanglah teman-temanmu sebagai koneksimu. Berikan penawaran yang menarik, misalnya dengan memberikan diskon, hadiah, dan promosi lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial ya sebagai sarana promosi. 1. Pilihlah media sosial yang banyak digunakan orang. Misalkan dengan Facebook, WhatsApp, Instagram, dan seterusnya. Kemudian pilih nama akun media sosial yang menggambarkan produk yang dipasarkan. Terus buatlah konten komen yang menarik sehingga dapat menambah follower pada IG dan menambah teman pada Facebook. Aktif menjawab setiap pertanyaan. Kelola akun yang profesional sehingga dapat dipercaya dan dapat direkomendasikan kepada yang lain. Belajarlah ilmu internet untuk mengembangkan pemasaran produk. Pelajari dan gunakan fasilitas beriklan di media sosial. Kedua, menggunakan situs mencari Google untuk blog atau website ya. Ini ada SEO Google. SEO sebenarnya adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau jika diartikan bermakna optimasi mesin pencari. Dengan demikian, maka SEO dapat didefinisikan sebagai upaya atau aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi visibilitas atau ranking situs di mesin pencari ya. Kemudian ini ada tujuannya. 1. Dapat meningkatkan traffic atau lalu lintas pengunjung. Jika dibuatkan alurnya, ketika tujuan pertama di atas tercapai, maka secara otomatis situs akan mendapatkan yang namanya traffic ya. 2. Meningkatkan kualitas traffic kunjungan calon konsumen. 3. Mempertahankan kedua jenis traffic tersebut secara berkesinambungan. Oke. Jadi untuk mempertahankan traffic produk-produk kita melalui blog atau website, kita harus meningkatkan kualitasnya. Kemudian 3. Blog dan website untuk bisnis ya. Blog ini adalah sebuah aplikasi web yang berupa aneka macam tulisan yang dimuat sebagai artikel pada sebuah halaman web umum. Ini bisa berupa konten ya. Sebuah blog dapat berisi berbagai macam konten. Kemudian bahasa konten ini gunakanlah bahasa yang berbeda untuk menangani pembacanya. Misalkan kalau pembacanya itu atau pelanggan kita itu untuk remaja, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dicerna oleh remaja. Seandainya tujuan kita itu untuk orang dewasa atau orang tua, maka gunakanlah bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Coding adalah bahasa pengkodean yang biasanya dimengerti oleh programmer atau pembuat program. Daftar konten ini sebuah blog yang memiliki daftar kronologis postingan. Yang homepage ya, ini menjelaskan isi dasar situs web. Rating ini sebuah blog yang dianggap aktif. Ini bergantung pada jumlah pengunjung aktif yang dimilikinya. Waktu. Waktu yang tepat sangat penting untuk kesuksesan sebuah blog ya. Jadi ini sesuai dengan trennya atau yang sedang viral itu apa. Kemudian interaksi pengguna. Blog menawarkan pengunjung opsi untuk berkomentar, menyukai dan membagikan postingan. Search engine ini adalah blog yang akan dicari lebih banyak dibandingkan dengan website karena isi blog ini berubah. Keempat, marketplace merupakan tempat jual beli barang atau tempat pertemunya penjual dan pembeli. Marketplace ini bisa terjadi apabila A. Sudah terciptanya transaksi jual beli. Ini merupakan keuntungan tersendiri bagi penjual karena tidak perlu repot-repot mendatangkan pengunjung atau calon konsumen. B. Banyak belajar dari semua penjual. Keberadaan penjual lain di marketplace dapat dimanfaatkan dengan saling berbagi ilmu. C. Keamanan bertransaksi dengan rekening bersama. Ini difasilitasi oleh marketplace dengan membuat rekening bersama. D. Bisa memanfaatkan promosi gratis. Biasanya pihak marketplace menawarkan banyak promosi untuk klien ya. Kemudian memiliki daya tarik untuk konsumen.
Karena konsep serba ada, marketplace bisa dikatakan seperti toko serba ada. F. Sistem otomatisasi administrasi. Ini adalah transaksi dapat mengawasi penjual. Nah, ini adalah jika Anda memutuskan hendak menggunakan marketplace sebagai tempat menjual produk dan melakukan promosi usaha, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pilihlah marketplace yang cocok dan aman untuk promosi produk kita. Kemudian carilah informasi pendaftaran buka toko gratis pada halaman marketplace. Isilah keterangan dan penuhilah persyaratan untuk pendaftaran. Kemudian setelah disetujui, mulailah mengisi profil toko seperti nama usaha, kontak yang dapat dihubungi, email, dan keterangan singkat tentang usaha yang akan dijalankan. Di toko online, di marketplace dengan foto produk data, deskripsi produk, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Pelajarilah fitur-fitur pada halaman marketplace yang dipilih dan lengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi pada toko online Anda. Jika ingin melakukan promosi, berikanlah penawaran yang menarik seperti diskon dan pemberian hadiah. Itulah cara-caranya untuk kita bisa bergabung ke dalam marketplace. Kemudian yang kelima adalah YouTube. YouTube adalah layanan video hosting online yang memungkinkan orang untuk berbagi video. Ini ada kelebihannya ya, bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Kemudian sebagai ajang promosi diri, bisa mendownload setiap video, bisa belajar streaming, kemudian ukuran data yang HD bisa didownload videonya banyak. Tetapi video juga mempunyai kekurangan. Ini bisa disalahgunakan penggunanya. Kemudian banyak juga informasi yang menyesatkan. Banyak negara yang memblok YouTube ya. Kemudian D, karena terlalu bebas upload, jadi banyak video yang tidak berguna atau video pornografi yang terupload. Gambarnya tersendat-sendat. Kemudian banyak juga video dengan kualitas yang buruk. Kemudian tidak cocok untuk slow connection, artinya koneksi yang terlalu lemah itu sangat mengganggu kita dalam melihat YouTube. Ada 3 jenis YouTube. Yang pertama adalah YouTube video. Ini menyediakan cara yang mudah bagi orang untuk menyimpan video online dan berbagi dengan orang lain. Kemudian channel YouTube. Ini adalah tempat kita untuk mengelola konten video yang kita unggah dan ditonton oleh pengunjung. Kemudian YouTube Advertising, ini merupakan fitur yang memungkinkan sebuah bisnis untuk mempromosikan video mereka kepada orang yang mungkin tertarik dengan bisnis tersebut. Langkah-langkah dalam melakukan promosi menggunakan YouTube ini, buatlah channel YouTube usaha ya. Kemudian pilihlah nama channel YouTube sesuai dengan nama usaha atau merek dagang. Isilah profil channel YouTube tersebut. Buatlah video dengan konten menarik. Jaga konsistensi unggahan video, minimal 1 video per minggu, dapat like, komen, dan subscribe. Pelajari trending topik dan berbagai hal lain untuk meningkatkan jumlah subscribe dan penonton video. Dengan video ini kita bisa mempromosikan barang-barang produk kita yang kita hasilkan ya. Asalkan kita rajin untuk menguploadnya setiap minggunya, setiap perkembangan-perkembangan apa yang terjadi dari produk-produk kita selalu kita up to date. Itu adalah cara-cara kita untuk memasarkan produk-produk kita melalui internet. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang media online. Ibu yakin kalian semua sudah mempunyai akun Facebook, kemudian Instagram, bahkan YouTube ya. Hanya pesan Ibu, silakan kalian untuk menjaga kualitasnya. Silakan kalian upload semua produk-produk Anda untuk memasarkannya melalui online. Untuk tugasnya, silakan promosikan produk yang kalian buat dan melalui YouTube. Kemudian durasi waktunya 2 menit, kirimkan linknya ke Classroom. Untuk materi pagi hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.